Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, nama Ibu adalah Siti Samia. Nah, Ibu yang akan ngajar matematika peminatan di kelas kalian, atau biasa disingkatnya namanya mantan katanya. Oke, mantan itu matematika peminatan di kelas 10. Nah, sebelum kita belajar ke materi, sebaiknya Ibu akan menjelaskan dulu materi apa saja yang akan kita pelajari di semester 1. Nah, materinya yaitu materi semester ganjil KD 3.1 yaitu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Lalu KD 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Oke. Nah, berarti kita akan belajar mengenai eksponen ya. Eksponen itu apa sih? Eksponen sebenarnya kalian nggak asing lagi dengan kata eksponen ya. Eksponen itu sama aja dengan bentuk pangkat. Nah, di SMP atau di SD pun kita sudah belajar mengenai bentuk pangkat. Nah, yang pertama ada pangkat bulat positif. Nah, ya, ada definisinya. Jadi, apabila A adalah bilangan real dan N merupakan bilangan bulat positif, maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A. Nah, ini dikalikan sebanyak N kali. Kalau misalkan N-nya 5, berarti A-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Nah, dengan A-nya adalah bilangan pokok dan N adalah pangkat. Contoh deh. Contoh, oke. Misalkan kita punya 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Berarti 5-nya dikalikan sebanyak 4 kali ya. Oke, contoh yang kedua misalkan 1/2 pangkat 3. Artinya berarti 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Oke, mudah sekali kan? Oke, lanjut. Nah, ini adalah sifat-sifat eksponensial. Sifat-sifat eksponensial itu lumayan banyak ya, namun yang akan kita pelajari hari ini ada 5 sifat-sifatnya. Yang pertama, misalkan kita punya A pangkat M kali A pangkat N. Nah, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau dikali, dia ditambahin ya pangkatnya. Oke, contohnya nih. Kalau misalkan kita punya 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4 tambah 3. Jadi si pangkatnya tinggal ditambahin aja ya. Berarti 4 tambah 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 7. Oke, contoh yang kedua. Sifat yang kedua ya. A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, kalau dia dikali pangkatnya ditambahin, berarti kalau dibagi jadi kurangin. Contoh, misal kita punya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 4. Mudah sekali ya. Oke, lanjut. Sifat yang ketiga, misalkan kita punya A pangkat M, dipangkatin lagi N. Nah, ini sama dengan A pangkat M kali N. Jadi si pangkatnya tinggal dikalikan. Contohnya, nih, kita punya 2 pangkat 3, lalu dipangkatin lagi 5. Berarti 2 pangkat 3 kali 5. Si 3-nya dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 2 pangkat 15. Oke, ke nomor 4. Sifat yang nomor 4 adalah A per B pangkat M. Ini sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Dengan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa B-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena apa ya?
Karena kalau bilangan berapapun kalau kita bagi dengan 0 hasilnya tidak ada ya nantinya ya. Atau tak terdefinisi. Makanya si B-nya harus nggak boleh 0 gitu. Nah, contohnya 2 per 3 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Nah, yang ini karena dia bilangan pokoknya berbeda ya. Yang 1, 2, yang atas 2, yang bawahnya 3, berarti dia nggak bisa di seperti sifat nomor 2. Oke, yang kelima sifatnya adalah A kali B pangkat M. Ini sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Contohnya adalah ini ya. Kalau kita 3 kali 6 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2. Begitu. Ini baru 5 ya. Nanti kita lanjutkan lagi ke pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, ini lagi ngapain? Lagi mikir ya. Kira-kira apa yang harus diingat? Oke, yang harus diingat adalah yang pertama, ini boleh kalian cek di kalkulator ya. Boleh dicek di kalkulatornya bahwa 0, A pangkat 0 ini hasilnya adalah 1 untuk setiap A anggota bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau misalkan A-nya itu adalah 1000, 1000 dipangkatin 0 hasilnya pasti 1. Kalau nggak percaya silahkan dicek di kalkulatornya. Kemudian kalau 0 dipangkatin 0, nah kalau 0 pangkat 0 berapa? Nah tentu ya dia nggak akan ketemu kalau di kalkulator, dia jawabannya adalah error. Oke. Yang kedua, kalau 0 pangkat X, ini sama dengan 0 jika setiap X-nya bilangan real positif. Jadi kalau misalkan 0 pangkat 2, ini sama dengan 0. 0 pangkat 10 misalkan, hasilnya juga 0. Nah, tapi kalau 0 pangkat X, dia hasilnya akan tak terdefinisi untuk setiap X bilangan real negatif. Jadi yang min gitu ya. Kayak 0 pangkat negatif 2, ini bakalan tidak terdefinisi. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Kita masih membahas tentang eksponen juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.